Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Yang belum subscribe silahkan di subscribe juga, karena subscribe itu gratis. Oke, sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian untuk like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys, agar mimin tambah semangat untuk mengerjakan Martel Pack ya guys. Kita bacain novel Martel Pack chapter 5744 di sini. Diceritakan dunia tunggu alam semesta baru saja mengalami evolusi pertamanya, dan tanda tahun yang kacau dan hancur hanya sedikit meningkat. Tempat ini masih luas dan tak terbatas, jadi mencari bantuan di sini sangat sulit. Jika dia takut jika dia tidak dapat menemukan penolong, dia malah akan menarik lebih banyak musuh. Menurut informasi yang dia peroleh dari Liao Zheng dan yang lainnya dalam perjalanan ini saja, klan Tinta telah membawa lebih dari 10 atau 20 pesudu loyal lot, mungkin lebih. Jika ini menarik perhatian pesudu loyal lot lainnya, yang akan kesulitan menghadapinya. Namun sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, dia tidak punya pilihan lain selain bertindak sesuai rencana. Saat dia melarikan diri, Yang diam-diam membuka pintu alam semesta kecilnya dan dengan cepat menutupnya lagi. Sosoknya dengan cepat menghilang tanpa jejak. Meskipun dia tampaknya tidak melakukan apa-apa, bayangan guntur yang berjongkok di bahunya tiba-tiba menyadari bahwa saat pintu terbuka, Yang telah mengeluarkan tubuh kekacauan seperti ubur-ubur. Saat tubuh kekacauan seperti ubur-ubur dilepaskan, itu dalam keadaan ilusi tidak terlihat dan pikirannya tidak dapat merasakan apapun. Yang pasti sudah merencanakan ini. Putra Shadow secara alami mengerti apa yang dilakukan Yang dan tidak memperhatikan apa yang terjadi di belakangnya. Detik berikutnya, Minggu mengejar mereka dan tepat ketika tubuh kekacauan yang seperti ubur-ubur akan menampakkan dirinya, cahaya cemerlang meledak dari tubuhnya dan menabraknya. Ini menyebabkan Minggu melompat ketakutan. Meskipun dia jauh lebih kuat dari Yang dalam menghadapi musuh yang kuat ini yang telah membawa masalah tanpa akhir ke klan Tinta selama ribuan tahun. Dia tidak berani ceroboh saat dia mengejarnya. Dia terus-menerus mempertahankan kewaspadaannya jangan sampai dia gagal total. Tanpa diduga dia masih jatuh di bawah trik Yang. Tubuh kekacauan seperti ubur-ubur ini adalah sesuatu yang sebelumnya dia temukan di tempat para penguasa wilayah meninggal. Pada saat itu, dia boleh memeriksanya dengan cermat, tetapi sekarang setelah dia menyentuhnya, dia segera merasakan kekuatan kacau tak terlihat yang dilepaskan dari tubuh kekacauan yang seperti ubur-ubur dan menyerang pikirannya. Pikiran Minggu menjadi kosong sesaat sebelum dia secara naluriah menyerang dengan telapak tangannya, menyingkirkan tubuh kekacauan seperti ubur-ubur yang menghalangi jalannya. Di depan, Thunder Shadow melihat pemandangan ini dengan jelas dan menjilat cakarnya. Perlahan berkata, ini berguna tapi tidak terlalu berguna. Yang mengangguk. Serangan jiwa dari tubuh kekacauan seperti ubur-ubur ini dapat mengganggu pesudu loyal lot di belakangnya, tapi waktu yang dapat mengganggunya terlalu singkat. Dan seperti Tuan wilayah klan Tinta yang sebelumnya yang telah diganggu oleh tubuh kekacauan seperti ubur-ubur ini. Bagaimanapun, dia adalah pesudu loyal lot dalam hal level. Dia tidak berbeda dengan ras manusia Orde ke-9 atau loyal lot sejati. Jadi dia secara alami memiliki ketahanan yang kuat terhadap kejutan mental semacam ini. Karena itu rencana Yang untuk menggunakan tubuh kekacauan seperti ubur-ubur yang telah dia kumpulkan untuk melawan Raja Semu ini sampai mati telah digagalkan. Tubuh kekacauan seperti ubur-ubur paling banyak bisa berfungsi sebagai pengalih perhatian. Tidak bisa menjadi kunci kemenangan. Faktanya Yang memiliki setidaknya 2 cara untuk berurusan dengan pesudu loyal lot seperti itu. Tetapi harga yang harus dia bayar terlalu besar. Jadi menggunakan 2 metode ini tidak sepadan. Saya harus menemukan cara untuk mencari bantuan. Di dunia tunggu alam semesta ini di mana waktu dan ruang sangat kabur, 2 sosok, satu mengejar dan satu melarikan diri, telah melintasi jarak yang tidak diketahui. Karena niat Yang Minggu tidak dapat memperoleh apapun. Tetapi dia tidak mau menyerah pada Yang seekor ikan besar, jadi dia hanya bisa mengejarnya. Pada titik ini, Minggu juga memperhatikan beberapa petunjuk. Meskipun dia tidak secerdas Menaya, dia masih seorang pesudu loyal lot dan memiliki banyak informasi tentang Yang. Setelah pengejaran yang begitu lama, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Yang sengaja memancingnya? Meskipun dia bisa melihat poin ini, dia masih tidak tahu apa yang rencanakan, atau apakah dia menyembunyikan semacam skema. membuatnya merasa agak tidak nyaman. Antara mengejar dan melarikan diri, Void Great Daw bergetar dan mengalami evolusi kedua. Sama seperti yang pertama,
Itu terjadi dengan cepat tetapi juga berjalan dengan cepat, dan setelah transformasi tanda Dao yang hancur menjadi lebih lengkap. Yang memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam Dao of Team dan Speed memiliki pemahaman yang jauh lebih intuitif daripada yang lain. Pembantu yang ingin dia temukan masih belum ditemukan. Tidak sampai saat terlalu ketika Yang tiba-tiba menyadari akibat kekerasan dari pertempuran di depannya. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Saat berikutnya dia mengerutkan kening setelah 2 evolusi gangguan yang dia terima selama penyelidikannya berkurang dari sebelumnya. Jadi Yang dengan cepat menyadari bahwa yang bertarung di depannya adalah penguasa ras manusia dan klan tinta. Di pihak ras manusia ada sekitar 4 atau 5 aura berbeda. Semuanya berada di Orde ke-8. Bagi mereka untuk dapat berkumpul bersama begitu cepat, kemungkinan mereka telah menggunakan bantuan belenggu fisik dan memasuki tungku semesta. Adapun masalah klan tinta yang menghadapi mereka, auranya sangat tirani, jelas menunjukkan kekuatan Royal Lord. Dia jelas seorang pseudo Royal Lord. Hal terburuk terjadi sepanjang jalan. Yang berharap untuk bertemu dengan setidaknya 3 Master Orde ke-8. Dengan cara ini, dengan menggabungkan kekuatan dengannya dan Thunder Shadow, mereka dapat dengan mudah membentuk area 5 arah dan memberi pelajaran pada Raja Semu ini. Area 5 arah Orde ke-8 biasa hampir sebanding dengan pseudo Royal Lord. Tetapi dengan dia sebagai mata formasi pertempuran, peluang mengalahkan batuan pseudo Royal Lord cukup tinggi, tetapi membunuhnya memang agak sulit. Jika dia bertemu 1 atau 2 Master Orde ke-8 itu akan diterima. Ini adalah situasi yang paling mereka takuti untuk dihadapi. Ada beberapa Master Orde ke-8 yang bertarung melawan pseudo Royal Lord. Apa yang dia lakukan benar-benar menjadi kenyataan. Jadi ketika Yang memperhatikan keributan itu, dia secara berbalik berharap untuk memancing para pengejar pergi. Definisinya dari pseudo Royal Lord tidak lebih lemah dari Yang bisa merasakan keributan di sana, dan Mengue yang mengejarnya secara alami bisa. Setelah ragu-ragu sejenak, Mengue berbalik dan terus mengejar Yang. Melihat ini, Yang menghela nafas lega. Tuan pseudo Royal Lord ini tampaknya tidak terlalu pintar. Jika ini mau naik, dia pasti tidak akan mengejarnya. Saat dia memikirkan ini, Mengue tiba-tiba berhenti. Tampaknya menyadari sesuatu saat dia berteriak ke arah punggung Yang. Aku akan membunuh ras manusia itu dulu, lalu aku akan berurusan denganmu. Setelah melampiaskan amarahnya, dia segera berbalik dan terbang menuju arah pertempuran. Namun sebelum dia bisa pergi jauh, ruang di depannya berdesir dan sesosok tubuh bergegas keluar dari riak, memegang tombak panjang di tangannya dan mengirimkan serangkaian gambar tombak ke arahnya. Mengue tampaknya telah mengantisipasi situasi ini dan tertawa keras saat dia meninju. Saat gambar tombak runtuh Yang dikirim terbang, sementara sosok Mengue hanya berhenti sejenak, indikasi yang jelas dari kekuatan mereka.